Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Anak-anak, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam, pelajaran 8, tema senangnya berakhlak terpuji, subtema berbaik sangka. Anak-anak, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, mari kita mencoba untuk memahami makna berbaik sangka. Berbaik sangka kepada orang tua, guru, teman, dan sesama anggota keluarga. Contoh berakhlak terpuji diantaranya adalah memberi pinjaman buku kepada teman dengan senang hati, membantu mendorong gerobak pemulung tua dengan senang hati, menolong teman yang tertimpa musibah dengan tulus, serta belajar dengan menyenangkan. Anak-anak, arti berbaik sangka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Kita harus selalu berbaik sangka. Berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, atau teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Siswa yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang. Hadis Rasulullah SAW juga melarang kita untuk berburuk sangka. Hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah dusta-dusta ucapan. Dan janganlah kalian memata-matai. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan husnudzon berbaik sangka dibagi menjadi 3. 1. Berbaik sangka kepada Allah. 2. Berbaik sangka terhadap sesama manusia. 3. Berbaik sangka terhadap diri sendiri. Contoh berbaik sangka kepada Allah adalah ikhlas ketika mendapat cobaan dari Allah, bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang kita dapat. Ada yang dapat sedikit, ada pula yang dapat banyak. Kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah. Sedangkan contoh berbaik sangka terhadap sesama manusia, tidak nuduh orang sembarangan. Menuduh orang lain berbuat tidak baik itu tidak boleh kalau tidak tahu dengan jelas kejadiannya. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain hanya dengan penampilannya. Contoh, ada orang berpakaian kumuh, kita tidak boleh menghina dia karena kita tidak bisa menilai seseorang hanya dengan penampilannya. Belum tentu orang yang kita sangka buruk itu sesungguhnya buruk, dan sebaliknya, kita memandang orang tersebut penampilan baik, belum tentu dia baik. Jadi kita tidak boleh menjelek-jelekan teman kita yang ada di sekolah atau di lingkungan rumah. Pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Sebaliknya, kita berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Contoh berbaik sangka yang sifatnya umum. Beberapa contoh berbaik sangka adalah seperti berikut ini. Tanpa curiga, Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi. Kenapa? Agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidurnya sendiri. Karlin menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah, walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Berbaik sangka terhadap diri sendiri. Tidak boleh menyalahkan diri sendiri apabila mendapatkan kegagalan hidup. Kita harus tetap semangat, selalu berusaha, belajar yang rajin, dan berdoa. Untuk hasilnya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Harus percaya diri dan optimis. Harus percaya diri bahwa kita mampu melakukan seperti apa yang orang lain lakukan. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran kali ini. Semoga kita menjadi orang atau termasuk orang yang selalu husnudzon. Amin. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa selalu memakai masker dan cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.